Lu udah mulai sadar soal bahaya lot besar. Lu udah mulai disiplin pakai lot kecil. Lot 0,1 setiap trade. Konsisten, nggak pernah lebih. Dan lu pikir, lu udah melakukan hal yang benar. Tapi ada satu masalah yang lu nggak sadari. Pakai lot yang sama terus setiap trade, itu juga salah. Bukan karena lotnya terlalu besar, tapi karena lu lagi mengabaikan satu variabel paling penting dalam trading. Dan itu bikin pertumbuhan akun lu stuck, atau bahkan bikin lu rugi lebih dalam dari yang seharusnya. Di video ini, gue bakal bongkar kenapa fix lot itu berbahaya, dan gimana cara trader yang konsisten profit ngatur lot mereka secara lebih cerdas. Bayangin dua trader, sebut aja Reza dan Dani. Keduanya mulai dengan akun $1.000. Keduanya disiplin pakai lot 0,1 setiap trade. Keduanya udah nonton video sebelumnya dan paham bahaya lot besar. 3 bulan pertama jalan, Reza berhasil growth akunnya jadi $1.400. Dani lagi apes, akunnya turun jadi $700. Bulan keempat datang, keduanya masih pakai lot 0,1. Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Reza punya akun $1.400 tapi masih pakai lot 0,1. Artinya risiko per trade-nya sekarang cuma 0,7% dari akun. Lebih kecil dari sebelumnya secara proporsional. Akunnya tumbuh, tapi gas pedalnya nggak ikut disesuaikan. Growth-nya jadi lambat banget. Dani punya akun $700, tapi masih pakai lot 0,1. Artinya risiko per trade-nya sekarang 1,4% dari akun. Lebih besar dari sebelumnya secara proporsional. Dan kalau Dani lagi dalam periode drawdown, lot 0,1 itu justru makin menggerogoti akun yang udah kecil. Dua orang, lot yang sama, tapi kondisi yang berbeda total. Dan keduanya punya masalah, hanya masalah yang berbeda. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena kebanyakan trader berpikir lot itu angka yang statis. Gue pakai 0,1, titik. Dan itu terasa nyaman, konsisten, gak perlu mikir panjang setiap mau entry. Tapi lot itu bukan angka yang hidup sendiri. Lot itu hubungannya dengan akun lu yang menentukan seberapa besar risiko yang lu ambil. Coba bayangin analogi ini. Lu kerja dengan gaji 5 juta rupiah per bulan. Lu budgetin 500 ribu rupiah untuk makan. 10% dari gaji. Masuk akal. Setahun kemudian, gaji lu naik jadi 15 juta rupiah. Lu masih budgetin 500 ribu rupiah untuk makan. Secara nominal sama, tapi secara proporsional, lu sekarang cuma ngeluarin 3,3% dari gaji lu buat makan. Budget itu nggak lagi mencerminkan kemampuan lu yang sebenarnya. Sebaliknya, kalau gaji lu turun jadi 2 juta rupiah, dan lu masih maksa budgetin 500 ribu rupiah buat makan, itu 25% dari gaji. Jauh terlalu besar untuk kondisi lu saat ini. Lot trading bekerja persis seperti itu. Pernah nggak lu ngerasa akun lu tumbuh, tapi kok rasanya lambat banget? Atau lagi drawdown dan makin cepat turun? Itu bukan sial. Itu matematika dari fix lot yang lu nggak pernah sesuaikan. Poin nomor 1. Fix lot versus dynamic lot. Bedanya seberapa besar? Oke, gue breakdown dulu konsepnya. Fix lot artinya lu pakai angka lot yang sama di setiap trade, apapun kondisi akun lu. Lot 0,1 ya 0,1 terus, nggak peduli akun lu naik atau turun. Dynamic lot artinya lu hitung ulang lot setiap trade berdasarkan kondisi akun lu saat ini. Akun naik, lot ikut naik secara proporsional. Akun turun, lot ikut turun secara proporsional. Kedengarannya ribet, tapi prinsipnya sederhana banget. Lu cuma perlu satu aturan. Risiko per trade selalu X% dari akun lu saat ini.
Kebanyakan trader konservatif pakai 1-2%. Artinya, akun $1.000 risiko per trade maksimal $10 sampai $20. Akun $1.500 risiko per trade maksimal $15 sampai $30. Lotnya menyesuaikan angka risiko ini, bukan sebaliknya. Dan perbedaan hasil jangka panjangnya sangat signifikan. Trader dengan dynamic lot yang akunnya tumbuh, lotnya ikut tumbuh. Compounding bekerja lebih efektif. Setiap profit menghasilkan basis yang lebih besar untuk trade berikutnya. Trader dengan fixed lot yang akunnya tumbuh, lotnya stagnan. Profit yang sama nilainya secara proporsional makin kecil dibanding akun. Growth melambat. Jadi poin pertama, fixed lot membuat compounding tidak bekerja. Dynamic lot adalah cara lu mengaktifkan compounding secara otomatis. Poin nomor 2, saat drawdown, fixed lot bisa jadi pembunuh senyap. Ini sisi yang lebih berbahaya dari fixed lot, dan ini yang jarang dibahas. Ingat video tentang drawdown asimetri? Bahwa semakin dalam akun lu jebol, semakin susah recovery-nya. Nah, fixed lot memperburuk itu. Bayangin, lu punya akun $1.000 dan pakai fixed lot 0,1. Stop loss 50 pips. Sama dengan risiko $50 per trade sama dengan 5% dari akun. Lu kena 5 loss berturut-turut. Akun lu sekarang $750. Lu masih pakai lot 0,1. Stop loss 50 pips sama dengan risiko $50. Tapi sekarang itu bukan 5% lagi. Itu 6,7% dari akun lu yang persisa. Loss berikutnya, akun $700. Lot masih 0,1. Risiko $50 sama dengan 7,1% dari akun. Lu lihat polanya? Setiap loss membuat persentase risiko lu makin besar, bahkan tanpa lu nambah lot sama sekali. Ini yang disebut percentage creep, dan ini diam-diam menggerogoti akun lu di saat paling rentan. Dengan dynamic lot, ini nggak terjadi, karena setiap kali akun lu turun, lot lu otomatis ikut mengecil. Risiko per trade tetap proporsional. Akun lu dikasih ruang untuk bernapas dan recovery. Tapi tunggu dulu, apakah ini berarti lot harus dihitung ulang setiap hari? Poin nomor 3, cara praktis implementasi dynamic position sizing. Ini yang paling penting, dan gue mau lu catat ini. Dynamic lot itu nggak harus ribet, ada cara simple yang bisa lu terapkan mulai hari ini. Langkah 1, tentukan risk percentage lu. Untuk trader pemula, mulai dari 1%, maksimal 2%, jangan lebih. Langkah 2, setiap kali mau entry, hitung dulu stop loss lu dalam pips. Ini wajib. Lu harus tahu mau stop loss di mana sebelum tahu lotnya berapa. Langkah 3, hitung lot dengan formula ini. Lot sama dengan akun kali risk persen bagi stop loss dalam pips kali pip value. Contoh sederhana. Akun $1.000. Risk 1% sama dengan $10. Stop loss 25 pips. Pip value lot 0,01 sama dengan $0,10 per pip. Maka, $10 bagi 25 kali $0,10 sama dengan $10 bagi $2,50 sama dengan lot 0,04. Lu nggak perlu hitung manual setiap saat. Ada position size kalkulator gratis di internet. Tinggal masukin angkanya, keluar hasilnya. Langkah 4. Review akun lu setiap minggu atau setiap 10 trade. Update baseline akun lu. Kalau naik, lot ikut naik. Kalau turun, lot ikut turun.
Itu aja, 4 langkah. Nggak perlu software mahal, nggak perlu IE rumit. Yang lu butuhkan cuma disiplin untuk nggak skip langkah ini sebelum entry. Jadi poin ketiga, dynamic position sizing bukan ilmu roket. Itu satu formula sederhana yang dijalankan konsisten setiap trade. Oke, gue tunjukin bedanya secara konkret. Dua trader, kondisi yang sama, pendekatan yang berbeda. Keduanya mulai dengan akun $1.000. Risk tolerance sama, 2% per trade. Stop loss setiap trade 50 pips. Pip future, $1 per pip untuk lot 0,1. Trader A, fix lot 0,1. Bulan 1, 10 trade, 6 profit, 50 pips each. 4 loss, kena SL 50 pips. Profit, 6 kali 50 pips kali $1, sama dengan $300. Loss, 4 kali 50 pips kali $1, sama dengan $200. Net, plus $100, akun jadi $1.100. Bulan 2, kondisi market jelek, 3 profit, 7 loss. Profit, 3 kali 50 kali $1, sama dengan $150. Loss, 7 kali 50 kali $1, sama dengan $350. Net, minus $200. Akun jadi $900. Lot tetap 0,1. Risiko per trade sekarang $50 dari akun $900, sama dengan 5,6%. Makin berbahaya. Trader B, dynamic lot, 2% dari akun. Bulan 1, akun $1.000. Risk 2% sama dengan $20 per trade. SL 50 pips, maka lot 0,04. Profit, 6 kali 50 pips kali $0,40 sama dengan $120. Loss, 4 kali 50 pips kali $0,40 sama dengan $80. Net, plus $40. Akun jadi $1.040. Wah, lebih kecil dari trader A? Iya, tapi sabar dulu. Bulan 2, akun $1.040. Risk 2% sama dengan $20,8. Kondisi market jelek, 3 profit, 7 loss. Profit, 3 kali 50 kali $0,416 sama dengan $62,4. Loss, 7 kali 50 kali $0,416 sama dengan $145,6. Net, minus $83,2. Akun jadi $956,8. Bandingkan dengan trader A yang turun ke $900. Sekarang bayangkan ini berlanjut 12 bulan. Di bulan-bulan bagus, trader B yang akunnya lebih sehat akan lotnya ikut tumbuh dan compounding bekerja. Di bulan-bulan jelek, lotnya otomatis mengecil dan akun lebih terlindungi. Selisihnya nggak kelihatan di bulan pertama, tapi di bulan ke-12, bedanya bisa ratusan dolar. Dari pendekatan yang sama, hanya beda cara hitung lot. Jadi intinya sederhana. Pakai lot yang sama terus itu bukan konsistensi. Itu kemalasan yang terlihat seperti disiplin. Konsistensi yang sebenarnya bukan pada angka lotnya, tapi pada persentase risiko yang lo pertahankan di setiap trade. Mulai sekarang, ganti mindset dari gue selalu pakai lot 0,1, itu udah disiplin, ke gue selalu risiko 1-2% dari akun gue, apapun kondisinya. Yang bisa lo lakuin sekarang, buka kalkulator, cek akun lo hari ini, dan hitung berapa lot yang seharusnya lo pakai kalau lo terapkan 1% risk rule. Bandingkan dengan lot yang biasa lo pakai. Kalau jauh berbeda, lo udah tahu apa yang harus diubah. Dan ingat, trader yang akunnya tumbuh stabil dari bulan ke bulan, itu bukan yang paling jago analisis. Mereka yang paling disiplin jaga proporsionalitas risiko mereka. Akun yang sehat itu dibangun pelan-pelan.
tapi sangat kokoh. Nah, sekarang lo udah paham kenapa lot harus dinamis, bukan statis. Lo udah tahu cara menghitung lot yang proporsional. Lo udah lihat bedanya secara angka. Tapi sekarang ada pertanyaan yang pasti muncul. Kalau gue pakai lot kecil terus, dan profitnya juga kecil, kapan akun gue bisa beneran gede? Itu pertanyaan yang valid, dan jawabannya lebih mengejutkan dari yang lo kira. Di video berikutnya, gue bakal bahas satu konsep yang dipahami oleh hampir semua trader konsisten profit, tapi diabaikan oleh hampir semua trader pemula. Konsep yang menjelaskan kenapa lot kecil yang sabar justru bisa mengalahkan lot besar dalam jangka panjang. Pastiin lo subscribe dan nyalain notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.